Ketua Dewan Pertimbangan MUI Ya, yang penganugerahan LDK Lembaga Dakwah yang Kampus. bapak-bapak mungkin agak ke depan, agak maju biar kita diluruskan softnya Pak. Ya, boleh bergantian para kiai. Sertifikat juga. Penerimaan penghargaan. Ya, penerimaan penghargaan LDK Lembaga Dakwah Khusus Kristologi. Para pejuang-pejuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ATM atau Abu Takim Mestino. Malam ini di tempat sahabat kami, yakni Ustadz Fadlan Garamatan. Apa kabar Ustadz? Wah, alhamdulillah. Kesini bentar. Masih ada tamu. Itu beliau. Alhamdulillah. Malam ini sebuah malam kebahagiaan, hari kebahagiaan karena sudah lama tak jumpa bersama para guru pejuang Kristolog Indonesia yang ada dari Jawa Timur, ada di Jakarta, yang kita harusnya bersatu, tapi karena wilayah. Masya Allah, ada sahabat saya, Bapak mantan calon pendeta ya, Bapak Edi Prayitno, yang sekarang namanya begitu masyhur, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian teman baru kami yakni Bapak Said Siburian, juga mantan penginjil, pendeta juga. Baik, saya mengantarkan saja. Selanjutnya silakan sahabat kami Pak Edi mungkin mau wawancara silakan. Juga memberikan kesan dan pesannya. Sekarang mari kita ikuti perbincangan dengan sahabat saya, kami Pak Edi Prayitno dan Pak Said Siburian. Silakan Pak Edi, silakan Pak Said. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita saat ini berada di kota Bekasi ya. Bekasi, tempat pondok pesantren milik Ustadz Fadlan Garamatan yang sangat fenomenal itu. Dan pada Nuwar ya, suatu kesempatan yang sangat luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini kita juga bertemu dengan kawan-kawan yang sangat luar biasa juga dari seluruh Indonesia berkumpul di sini. Dan kebetulan di samping saya ini sudah ada Bapak Said Marudut Siburian. Bapak Said Marudut Siburian berasal dari Medan, Sumatera Utara. Nah, beliau ini mempunyai pengalaman yang sangat luar biasa juga karena beliau ini dulunya adalah seorang pendeta dan beliau menjadi mualaf 2 tahun yang lalu. Jadi bagaimana kisahnya? Baiklah kita dengarkan secara langsung pengakuan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil abiya wa musalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa sobihi asma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan ini perkenalkan, nama saya Marudut Siburian. Tapi kemudian setelah saya memeluk agama Islam, maka nama saya diberi nama Said, artinya kebahagiaan. Alhamdulillah, apa yang mendasari dan apa yang merupakan alasan saya untuk memutuskan memeluk agama Islam sebetulnya sangat panjang ceritanya. Sangat panjang proses dari pergolakan batin, dari transisi, dari pergumulan, tarik ulur antara keinginan yang begitu kuat, keinginan yang begitu dalam untuk memeluk agama Islam, tapi di satu sisi juga ada satu tarikan yang berkata tentang agama saya dulu Nasrani, begitu kuat dulu juga karena budaya, tradisi dari orang tua, kakek nenek, ya, keturunan itu sesungguhnya adalah agama Kristen atau Nasrani. Dan kemudian tentu saya pun pada waktu itu telah juga pernah
memiliki sebuah tugas jabatan sebagai seorang pendeta, dan saya mengabdi sebagai pendeta itu selama 23 tahun. Saya gembala sidang di salah satu gereja yang ada di Provinsi Jawa Barat ini, sebut saja di daerah Kabupaten Bekasi. Dan saya punya jemaat di kala itu, bangunan gereja, dan kalau boleh dikatakan bahwa hampir seluruh pejabat-pejabat pendeta yang bisa jadi satu organisasi dengan saya pada waktu itu ataupun beda organisasi mengenal saya adalah seorang pendeta ataupun gembala sidang. Tetapi kemudian karena hidayah saya putuskan memeluk agama Islam. Apa alasannya, Pak Said, kalau boleh singkat? Nah, alasannya adalah saya akan tanyakan tadi prosesnya berpanjang, maka saya singkat saja. Ada dua poin yang selesai. Ketika 1 tahun di awal dulu saya memeluk agama Islam, banyak saya melakukan kunjungan silaturahmi dari masjid demi masjid. Saya testimoni, saya bersaksi tentang apa alasannya, apa dasarnya saya memeluk agama Islam. Maka selalu saya katakan ada 2 poin, dan 2 poin itu berbicara tentang hidayah. Jadi ada yang disebut poin yang pertama itu adalah hidayah umum, dan poin yang kedua itu adalah hidayah khusus. Bicara tentang hidayah umum, tentu bahwa dari sejak saya usia muda, usia remaja, artinya keinginan untuk masuk Islam itu sudah. Sebelum saya berumah tangga, sebelum saya jadi pendeta, bahkan setelah berumah tangga, setelah jadi pendeta pun, ya, keinginan itu untuk masuk Islam itu sudah ada. Barangkali bisa dilihat, ya, barangkali bisa dilihat karena saya memiliki banyak teman umat Muslim, saya tertarik dengan kepribadian itu, ya, dan ada banyak lah, ya, begitu. Lanjut Pak Said, tadi sejak remaja ada keinginan masuk Islam. Apa yang membuat Pak Said tertarik dengan agama Islam ini, Pak? Karena barangkali dari pertemanan. Dari pertemanan, ya, dari ada satu hubungan sosial, interaksi, ya, antara saya dengan umat Muslim sendiri. Ada keteladanan, ada kepribadian, ya kan? Dan saya pikir ini cukup menarik. Dan berbanding terbalik, malah pada waktu itu saya pikir kalau Islam itu dikatakan radikal, ya kan, aliran keras, padahal sesungguhnya kan sangat bagus. Buktinya saya masih non Muslim waktu itu, ya kan, saya sudah rasakan bagaimana hubungan yang baik, yang humanis, yang damai, yang sejuk dengan umat Muslim sendiri. Barangkali itu salah satu, walaupun tentu banyak bukti-bukti, tanda-tanda daripada hidayah umum itu. Nah, yang kedua, poin yang kedua yang saya sebut adalah hidayah khusus. Nah, hidayah khusus ini adalah justru saya terima 7 bulan sebelum saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi dalam 7 bulan, ya, sebelum saya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, di mana saya benar-benar sangat tersentuh dan tidak bisa lagi menolak tentang hidayah untuk masuknya saya memeluk agama Islam. Dan transisi itu ada 7 bulan ketika mendengarkan kumandang suara azan maghrib. Dan ketika saya dengar kumandang suara azan maghrib itu justru dari sebuah musola yang tidak begitu jauh dari tempat di mana saya jadi pendeta itu dulu mengabdi sebagai seorang rohaniawan, kira-kira seperti itu. Oh, Ustaz, baik, terus? Ya, jadi itu tidak mudah memang memutuskan untuk masuk Islam. Karena bayangkan pendeta dengan fasilitas, ya, saya bisa sampai 6 kali
dalam 1 tahun itu bolak-balik naik pesawat terbang ya dari provinsi ke provinsi lain hanya untuk khotbah. Seperti itu. Apalagi di bulan-bulan Desember. Itu bulan perayaan umat Nasrani ya. Saya setiap tahun itu dalam 2 minggu di bulan Desember itu sudah keliling saya begitu khotbah, terutama itu di provinsi yang ada di Pulau Sumatera sana seperti itu ya. Jadi apalagi keluarga kan, apalagi saya punya anak-anak, masa sih saya pendeta tidak bisa jadi teladan, malah murtad kan seperti itu, malah tidak memberi contoh seperti itu. Tidak mudah untuk memutuskan meninggalkan agama yang dulu dan memeluk agama Islam. Sampai kemudian saya sakit, saya stres minta ampun. Badan saya ini memang tidak gemuk-gemuk, agak kurus ini, tapi lebih kurus lagi ini. Ketika itu, kalau boleh dibilang seperti tiang listrik malah, kan begitu, ya. Karena apa? Karena saking tertekannya untuk memutuskan. Karena apa? Barangkali ini kan saya sudah bilang hidayah. Ketika coba saya abaikan, halusinasi kali, ya kan? Masa bodoh, masa sih saya pendeta harus memeluk agama Islam? Gila kali saya kan bisa saja. Ternyata ini sangat serius. Ini adalah persoalan yang sangat serius yang harus saya pikirkan betul-betul. Dan tidak bisa saya anggap remeh dan masa bodoh ternyata. Dan itu yang mengakibatkan saya sakit. Dan akhirnya saya pernah nabi di rumah sakit. Ya, karena jatuh sakit, karena tekanan itu. Antara menolak hidayah. Ya, antara menolak hidayah dan melanjutkan agama saya yang dulu. Tapi apa memang yang saya alami? Jujur saja, ketika saya semakin menolak hidayah, justru saya semakin sakit. Tapi ketika saya berkata, iya hidayah akan kuterima. Jika memang ini takdir, jika memang ini adalah pemberian Allah, agama Allah yang kehendaki dalam diri saya, jadilah Allah begitu. Walaupun tidak langsung saya memeluk agama Islam. Ada 7 bulan transisi proses itu. Iya kan? Tapi ketika kemudian sudah saya iakan, tapi sepertinya saya hanya janji di mulut, tidak benar-benar komitmen saya lakukan dalam hati, jatuh sakit juga kan seperti itu. Jadi makin menderita saya ya dalam pengalaman itu. Maka kemudian akhirnya kan saya putuskan, ya kan? Saya putuskan bahwa saya memeluk agama Islam pada akhirnya setelah 7 bulan itu. Tahun 2019 yang lalu bulan April ya, dan saya mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dibantu oleh Bapak Kiai Ustadz Sukandar Gujali yang waktu itu beliau adalah Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi dan sekaligus beliau adalah pimpinan Ketua Muhammadiyah Kota Bekasi. Beliaulah yang mensyahadatkan saya seperti itu. Dan alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun ini saya memeluk agama Islam dan insya Allah belajar untuk istiqomah selalu. Insya Allah. Itu kemarin ada bukti-bukti sertifikat pendeta segala macam ya, yang sebagai penguat bahwa ini betul-betul bukan bohongan, diserahkan pada siapa kemarin? Pak Ustadz Abu Didat. Oh iya. Iya, beliau adalah salah satu pengurus dari Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi dan juga pusat. Begitu, dan sekaligus beliau juga pengurus dari pimpinan Muhammadiyah Kota Bekasi dan pusat juga beliau itu. Jadi ada 6 lembar itu bukti-bukti kependetaan saya. Jadi saya tidak ngaku-ngaku pendeta, tidak ngaku-ngaku misionaris, tidak ngaku-ngaku penginjil. Saya bukan odong-odong, bodong. Saya benar adalah pendeta. Dan tentu ketika saya tinggalkan agama saya yang dulu dan saya memeluk agama Islam, toh di agama saya yang dulu masih banyak kok. Artinya saksi-saksi ya yang mengetahui kemudian bahwa saya agama yang dulu adalah Kristen, bahkan pendeta, tapi karena hidayah saya tinggalkan itu dan saya memeluk agama Islam seperti itu. Baik, alhamdulillah. Pak Edi. Baik, saya kira Masya Allah
Jadi apa rasanya Pak sekarang sudah masuk Islam Pak? Ya, Boleh tahu. tentu kan pengalaman itu kan ada yang disebut suka, ada yang disebut juga duka. Itu loh. Ya. Untuk penguatan iman, penguatan istiqomah, penguatan tauhid ya kepada agama Islam, agama Allah Subhanahu wa taala ini. Reaksi ya, keluarga Bapak yang masih non muslim bagaimana Pak? Apakah terima tentu saja? kecewa. Kecewa ya? Terima, tapi tentu kecewa. Tidak ada yang marah kah atau bagaimana? Tentu marah, tapi walaupun dengan kata lain ya udahlah, akhirnya mereka menghargai seperti itu. Sampai sekarang ya? Alhamdulillah, mereka menghargai begitu. Walaupun sudah beda akidah, beda tauhid seperti itu. Iya Pak. Pak Edi ada pertanyaan lagi? Silakan. Saya kira sudah ya. Alhamdulillah Alamin. Saya kadang-kadang kalau mendengar seperti ini hampir tidak bisa bicara apa-apa. Saya cuma bisa mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Kita semua mencoba mencari ridhonya Allah, kerelaannya Allah di kehidupan ini. Dan semoga kita semua jumpa lagi di kehidupan berikutnya. Amin. Di jannah bersama para ulama, para nabi kita. 124.000 nabi sejak awal zaman dalam agama tauhid, ketuhanan yang Maha Esa ini, yang kemudian disebut sebagai Islam. Itulah Islam. Islam sama sekali bukan agama orang Arab Pak ya. Kameramen saya keturunan Tionghoa, beliau keturunan Batak, Pak Edi keturunan Jawa. Insya Allah kita akan melalui kehidupan ini dengan tenang dan tanpa air hayat. Saya kira begitu aja Pak Said. Terima kasih. Amin. Pak Edi. Sama-sama. Di-shoot Pak Edi dong. Ini, Masya Allah. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.